Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat ini selalu dijaga oleh Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianugerahkan kepada kita keistiqamahan di atas nikmat ini, yaitu nikmat Islam. Itu di antara hikmah kenapa kita diperintahkan untuk selalu membaca surat Al-Fatihah. Itulah di antara hikmah kenapa selalu kita meminta kepada Allah dengan permohonan yang terbaik, dengan cara memohon yang terbaik, setelah menyampaikan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dari alhamdulillahirabbil alamin, sampai menunjukkan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana status kita di hadapannya yang maha agung dan mulia, bahwa kita adalah hambanya dan hanya memohon beribadah kepadanya dan memohon pertolongan hanya kepadanya dengan apa yang kita baca, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Permintaan ini selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat kita. Bahkan di dalam sholat jenazah tanpa ruku' dan sujud pun kita membaca Al-Fatihah. Menunjukkan pentingnya hidayah, menunjukkan pentingnya Islam. Karena hidayah itu adalah Islam. Memahami ilmu agama, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diwariskan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mengamalkannya. Ini adalah nikmat yang paling besar yang ada, yang harus disyukuri oleh setiap kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini akan membahas permulaan sebelum terjadinya atau berkecamuknya peristiwa perang Uhud. Karena permulaan ini, ya, awal mula terjadinya peristiwa perang Uhud, apa yang menjadi pemicu awalnya, dan bagaimana kaum muslimin pada awalnya bereaksi, merespon terhadap awal terjadinya serangan, invasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin yang ada di kota Madinah, dan seterusnya. Qatal iman rahimani wa rahimakumullah. Uhud, dikatakan peristiwa perang Uhud karena peristiwa ini terjadi di dekat gunung Uhud. Uhud, antum kita semua mengetahui, adalah sebuah gunung yang sangat terkenal di dekat kota Madinah. Dan disebut Uhud karena dia besar dan independen, dia besar dan tersendiri, tidak bersambung dengan gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Dan gunung Uhud ini memiliki banyak keutamaan. Ya, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau sambil melihat ke gunung Uhud, beliau mengatakan, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Sallallahu ala Muhammad. Allahu akbar. Qatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan, waqila, ada yang mengatakan makna dari hadis ini adalah yuhibbuna ahluhu wa hum ahlul Madinah wa nuhibbuhum. Ada yang mengatakan maksud dari hadis ini adalah penduduknya sekitar gunung Uhud, yaitu penduduk kota Madinah, mencintai kita dan kita pun mencintai penduduknya. Wassahihu annahu ala zahirihi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan yang sahih adalah sesuai dengan zahirnya. Ya, kata beliau bahwa benar-benar gunung itu mencintai kita. Wa anna ma'nahu yuhibbuna huwa binafsihi, kata Imam Nawawi. Dan itu menunjukkan maknanya adalah benar-benar gunung Uhud itu mencintai kita. Qad ja'alallahu fihi tamyizan, dan Allah telah memberikan keutamaan tersendiri untuk gunung Uhud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sebagian orang seringkali menisbatkan al-Imam An-Nawawi
rahimahullah sebagai mutakallim, sebagai orang ulama ahli ilmu kalam. Padahal beliau adalah muhaddits, seorang imam ahli hadis. Adapun terpengaruhnya beberapa pendapat beliau dengan pendapat ilmu orang-orang ahli kalam bukan berarti bahwa beliau seorang mutakallim atau seorang ahli kalam. Beliau seorang ulama ahlul hadis, seorang ulama syariah yang dengannya beliau dikenal yaitu sebagai ulama Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpengaruhnya beliau karena memang masifnya pemikiran ilmu kalam di zaman itu bukan menempatkan beliau kemudian berakidah dan berpemikiran seperti mereka yang doyan mentakwilkan dan selalu melihat segala sesuatunya secara rasional. Secara rasional, bagaimana kita mengatakan sebuah gunung memiliki perasaan? Ini tidak logis menurut akal manusia. Tapi tidak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan banyak sekali makhluk ciptaan Allah yang mereka ini i'tiya tau'an au karha qalata ataina ta'iin. Ketika Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kalian wahai langit dan bumi sebagai hambaku dengan terpaksa atau dengan sepenuh hati. Maka kemudian langit dan bumi pun mengatakan kami datang menghadapmu dengan sepenuh hati ya Allah. Ini menunjukkan tidaklah segala sesuatu itu dihukumi dengan apa yang zahir, yang terlihat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan metode yang seperti inilah ketika kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti apa yang disabdakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sesuai dengan zahirnya. Karena tidak ada yang mengetahui kebenaran hakikat sesuatu melebihi Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman kepada beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, peristiwa perang Uhud bukanlah peristiwa yang terjadi di satu medan tertentu saja. Namun peristiwa perang ini adalah peristiwa yang bukan hanya dirasakan di medan perang, tapi di hati beriman. Di banyak medan yang di sana dihadapi, yang dirasakan oleh kaum muslimin secara menyeluruh yang hidup pada zaman itu dan kepada umat-umat Islam yang hidup sesudahnya, pengikut Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang terjadi pada medan jiwa manusia, pada orientasi mereka, pada perasaan mereka, pada syahwat mereka, pada segala ambisi-ambisi mereka dan segala potensi-potensi yang mendorong terjadinya peperangan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran mengobati segala hal terkait dengan apa yang ada pada jiwa manusia dengan pengobatan yang terbaik, dan Al-Quran menyampaikan dengan luar biasa tentang peristiwa terjadinya perang Uhud, terutama di dalam beberapa ayat di dalam surat Ali Imran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, waktu peristiwa terjadinya perang Uhud yaitu di hari Sabtu pada pertengahan bulan Syawal di tahun ketiga Hijriyah. Hari Sabtu pada pertengahan bulan Syawal di tahun ketiga Hijriyah. Dan banyak sekali dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang penetapan waktu ini sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan kanat hadhihi al-waq'atu al-mashhura fi Syawal sanah 3 bi ittifaqil jumhur, bahwa peristiwa yang terkenal ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga menurut kesepakatan para ulama. Adapun terjadinya adalah di siang hari, yaitu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 121, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'alim. Dan ingatlah ketika kau keluar di awal siang dari keluargamu untuk menetapkan, untuk mengatur posisi-posisi orang-orang beriman di posisi-posisi mereka di medan perang. Ketika Nabi SAW mengatur safnya, sisi kanan siapa, sisi kiri siapa, dan seterusnya. Allahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Itu menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di awal siang. Sebabnya terjadinya peristiwa perang Uhud, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu karena sebagian orang-orang Quraisy ketika mereka kalah dari peristiwa perang Badar, mereka pulang ke Mekah, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, kekalahan yang luar biasa. Tokoh-tokoh mereka mati, ya, pembesar-pembesar mereka semuanya, sebagian besarnya adalah mati. Mereka sepakat untuk melakukan
mobilisasi secara maksimal, secara besar-besaran untuk melawan kaum muslimin, dan membalas dendam mereka, memuaskan kejengkelan dan kedengkian mereka. Dan mereka pun mempersiapkan ini dengan persiapan yang sangat besar untuk mempersiapkan peristiwa perang Uhud. Ikrimah bin Abu Jahal pada saat itu masih kafir. Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, Abdullah bin Abi Rabi'ah adalah tokoh-tokoh Quraisy yang pada saat itu yang menjadi mobilisator dan provokator terbesar untuk membangkitkan semangat orang-orang kafir Quraisy untuk mempersiapkan peristiwa perang ini. Untuk persiapan peristiwa perang Uhud ini. Yang mereka lakukan adalah, pertama kali yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan harta yang menjadi sebab pemicu peristiwa perang Badar. Harta yang dibawa oleh Abu Sufyan yang menjadi pemicu peristiwa perang Badar. Dan mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki harta tersebut, bahwa mereka mengatakan bahwa Muhammad telah menghinakan kalian, telah mengalahkan kalian dengan sangat telak, membuat banyak pembesar-pembesar kalian, orang-orang terbaik kalian mati. Maka jadikanlah harta ini sebagai bekal dan modal untuk berperang melawan dia. Semoga kita bisa membalas dendam kita dan membayar segala kekalahan kita. Maka semua yang memiliki harta itu pun merespon. Ya. Dan harta itu ada 1000 ekor onta. Antum bisa bayangkan 1000 ekor onta. Yang jika satu ekor onta ini harganya 50 juta kali 1000. Ya. Ini di antara harta yang terkumpul. Dan adapun onta ada 1000 ekor, adapun harta uang berupa 50.000 dinar. Ya, 50.000 dinar. Yang satu dinarnya identik dengan kurang lebih 4,5 gram emas. Ya, antum bisa kalikan 50.000 kali 4,5 gram emas. Ini modal mereka untuk jihad, untuk perang melawan kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang Quraisy mempersiapkan diri untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Mereka mengutus utusan-utusan mereka kepada kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Mekah untuk membela mereka. Dan mereka memberikan berbagai motivasi, anjuran, provokasi untuk mereka agar semuanya ikut berangkat melawan Rasulullah SAW. Pada awalnya ada salah seorang tokoh Arab yang bernama Abu Azzah Al-Jumahi. Ya, Abu Azzah Al-Jumahi ini adalah salah seorang yang ikut perang pada waktu peristiwa perang Badar, namun ditawan oleh Nabi SAW. Termasuk yang ditawan oleh kaum muslimin. Namun Nabi SAW berbuat baik kepadanya, dia dilepaskan tanpa tebusan, namun dengan komitmen tidak boleh melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin sesudah peristiwa itu. Sesudah peristiwa perang Badar. Sofwan bin Umayyah menemui Abu Azzah ini dan mengatakan, ya Abu Azzah, innaka mru'un syair, fa'inna bilisanik. Wahai Abu Azzah, engkau seorang sastrawan yang hebat. Engkau seorang penyair yang hebat. Bantu kami mobilisasi umat manusia, orang-orang musyrikin di sekitar Makkah dan yang lainnya dengan lisanmu. Fakhruj ma'ana. Ayo keluar bersama kami. Kita berperang melawan Muhammad. Namun Abu Azzah mengatakan, saya tidak mau. Muhammad telah berbuat baik kepadaku pada waktu peristiwa perang Badar, dan aku telah mengambil janji kepadanya untuk tidak melakukan perlawanan kepadanya, dan aku akan memenuhi janjiku itu sesuai dengan komitmenku kepadanya. Namun Sofwan terus mempengaruhi dengan mengatakan, ukhruj ma'ana walakallahu alayya in raja'ta an ughniyak wa in usibtu an aj'ala banataka ma'a banati yusibuhunna ma asabahunna min usrin wa yusr. Kata Sofwan bin Umayyah, dia mengatakan, keluarlah bersama kami. Kalau sampai kita menang, saya akan memperkaya dirimu dengan sangat cukup. Akan memberikan kecukupan yang luar biasa untukmu. Saya akan memperkaya dirimu. Dan andai kata pun kamu mati di dalam peristiwa perang ini, maka semua putri-putrimu aku tanggung semuanya. Semuanya aku tanggung. Apa yang menjadi beban mereka, menjadi beban putri-putriku. Semua bahagia, senang, dan susah, semuanya akan menjadi sama antara putri-putriku dan putri-putrimu. Maka dengan bujukan seperti ini, Abu Azzah pun pergi. Dia keluar bersama Musafi' bin Abdi Manaf, Ubairah ibn Abi Wahab,
mereka kemudian memobilisasi dan memprovokasi Bani Kinanah dan ahli Tihamah dengan syair-syairnya, dengan lantunan-lantunan syairnya untuk memotivasi mereka untuk berangkat berperang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman. Kemudian Jubair bin Mut'im, dia memiliki seorang budak, yang budak ini dari Habasyah, yang bernama Wahsy. Yang Wahsy ini ahli di dalam melemparkan tombak. Herbah itu tombak tapi ukurannya pendek. Bukan herbah, bukan tombak yang panjang. Tombak yang ukurannya pendek. Dan dia jago melemparkan tombak ini dan tidak pernah luput. Ketika melemparkan tombak, tidak pernah luput. Dia mengatakan, Jubair bin Mut'im ini mengatakan kepada Wahsy ini tadi, kamu keluar bersama mereka, cari Hamzah, pamannya Muhammad. Karena dia telah membunuh pamanku Tu'aimah bin Adi. Jika kamu bisa membunuh Hamzah, kamu merdeka. Karena Hamzah telah membunuh pamannya yang bernama Tu'aimah pada waktu peristiwa perang Badar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Quraisy terus mengumpulkan sekutu-sekutunya. Dia mengumpulkan segala kelompok-kelompok Arab dan orang-orang Badui dari suku Kinanah, Tihamah, dan yang lainnya untuk berperang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkumpullah bersama mereka Abu Amir. Ya, Abu Amir ini digelari dengan Abu Amir Al-Fasiq. Ya, dia ini ayahnya Hanzalah. Hanzalah salah seorang sahabat yang nanti insya Allah kita akan membaca kisahnya. Seorang sahabat yang meninggal dunia mati syahid ketika dia berangkat dalam keadaan junub, dan kemudian jenazahnya didapati oleh para sahabat dalam keadaan basah kuyup karena dimandikan oleh para sahabat, dimandikan oleh para malaikat, dimandikan malaikat. Ayahnya Abu Amir, tokoh yang fasik, dia keluar dengan membawa 50 orang dari kaumnya dan bergabung dengan Quraisy, yang pada saat itu orang-orang Quraisy membawa 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. 700-nya dengan pakaian seragam perang lengkapnya, 200-nya penunggang kuda dengan membawa 3.000 onta mereka, semuanya dibawa. Dan pada saat itu tokoh-tokoh Quraisy mereka berinisiatif untuk mengajak sebagian tokoh-tokoh mereka untuk membawa istri-istri mereka. Sehingga membuat semakin memotivasi laki-laki mereka, suami-suaminya untuk berharap mati. Jangan sampai mundur di dalam peperangan ini. Maka tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu membawa istri-istri mereka. Abu Sufyan membawa istrinya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Ikrimah bin Abi Jahal membawa istrinya Ummu Hakim bintil Harith bin Hisham. Talha bin Abi Talha membawa istrinya Sulafah binti Sa'ad. Sofwan bin Umayyah membawa istrinya Barzah binti Mas'ud Al-Thaqafiyah. Amr ibn al-As membawa istrinya Raytah binti Munabbih ibn al-Hajjaj. Dan wanita-wanita yang keluar kurang lebih ada 15-an orang dari istri-istri pembesar Quraisy. Mereka membawa rebana dan membawa khamar-khamar. Dan mereka dengan melantunkan bait-bait syair ratapan atas kematian orang-orang besar mereka di peristiwa perang Badar, sambil memobilisasi dan terus memprovokasi suami-suami dan lelaki-lelaki yang lainnya untuk berperang dan jangan menerima kekalahan dan atau lari dari medan perang. Pasukan Quraisy ini secara keseluruhan dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Adapun pasukan penunggang kuda yang 200 orang penunggang kuda di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid. Di bawah dengan dibantu oleh Ikrimah ibnu Abi Jahal. Adapun yang memegang panji bendera orang-orang Quraisy diserahkan kepada Bani Abdiddar. Fatal iman rahimani wa rahimakumullah. Panglima-panglima perang ini nantinya mereka akan menjadi muslimin yang taat dan setia kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dahsyatnya hidayah. Itulah hebatnya dinullah Islam. Dan besarnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima tokoh-tokoh ini yang mereka dengan dahsyatnya nanti kita melihat ketika berkecamuknya perang Uhud. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum yang belum pernah menunaikan ibadah umrah atau haji untuk bisa melihat
semua peristiwa ini di tempat-tempatnya, melihat jejak-jejaknya di tempat-tempatnya. Antum bisa melihat gunung Uhud yang dicintai oleh Nabi SAW dan mencintai Rasulullah dan kaum muslimin. Semoga antum bisa melihat bagaimana memvisualisasikan apa yang terjadi di peristiwa Medan Uhud. Bagaimana berkecamuknya peperangan. Sebagaimana yang kita membaca di dalam sirahnya. Karena ketika kita sampai di tempat itu, semua hal itu seperti dihadirkan di depan mata kita. Dan semakin betapa tidak bernilainya diri kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat, ketika kita menyadari bahwa kita datang ke sana dengan kendaraan yang penuh AC. Mungkin sebagian kita, mungkin sebagian jamaah umroh atau haji itu menggunakan sunblocknya, menggunakan kacamata hitamnya, pakai payungnya, pakai kipas angin portable-nya, dan mereka hanya melihat, dan begitu saja kemudian mereka nggak tahan dengan panas sejenak yang ada di Uhud. Kemudian mereka bergegas lagi balik ke bis mereka untuk melanjutkan city tour-nya mereka. Kita bisa melihat betapa pedihnya perjuangan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang mereka melakukan perjalanan itu semuanya dengan kendaraan mereka, dengan berjalan kaki mereka. Mereka berjihad, mereka berguguran di medan perang. Mereka menjadi syuhada yang kita akan melihat kisahnya di dalam peristiwa perang Uhud ini. Mungkin bukan pada pertemuan ini, tapi di pertemuan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah orang-orang Quraisy ini berangkat, mereka dengan 3.000-an orang, sebagaimana yang tadi telah disampaikan, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rincian detail pasukan orang-orang Quraisy. Dan surat ini diserahkan kepada salah seorang suku Ghifar yang dibayar oleh Abbas dengan syarat agar dia melakukan lari secepat-cepatnya ke kota Madinah dengan kendaraannya. Dalam 3 hari dia harus sampai ke kota Madinah. Ya Allah, di zaman itu ikhwatal iman, Mekah Madinah itu ditempuh antara 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Dengan berkendara, berkuda, beronta. Kita sekarang dengan kereta cepat kita Mekah Madinah itu 1,5 jam. Dengan kecepatan 300 km per jamnya. Allahu Akbar. Walillahilhamdu wal minna. Itu di antara kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada antum, kepada kita semuanya. Yang saat ini kita menjadi umat Islam yang lahir di zaman ini. Saya pribadi, kita semua tidak akan pernah tahu sebagaimana sebagian tabi'in pernah mengatakan kepada sebagian sahabat, kalau tidak salah kepada Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Mereka sebagian tabi'in, sebagian tabi'in, andai kata kami hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan berjihad, kami akan begini, kami akan begini. Maka dijawab oleh sahabat ini, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Kalian kalau tidak menjadi bersama orang-orang kafir, atau bersama orang-orang munafik yang enggan untuk berjihad, karena merasakan terik panas yang tidak kuat, karena melihat ini dan itu dan yang lain sebagainya. Syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara umat Islam yang lahir dan hidup di zaman ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abdul Bar rahimahullah di dalam isti'abnya beliau menyampaikan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib menulis detail semua semua jumlah pasukan orang-orang Quraisy ini dan mengirim suratnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian kaum muslimin mereka melihat bahwa Abbas di antara yang mendukung mereka yang ada di kota Mekah. Imam Az-Zahabi menyatakan, Al-Abbas dia selalu tinggal di kota Mekah. Dan Al-Abbas ini, Abbas bin Abdul Muttalib, adalah orang yang sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Dan dia seringkali ikut serta di dalam penderitaan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia masuk Islam. Karena sebagaimana kita membaca dalam sirah, di awal-awal sirah, di pertengahan sirah ketika membahas tentang peristiwa Aqabah,
Abbas bin Abdul Muttalib turut hadir pada saat itu di malam hari untuk mengambil komitmen bersama 70 orang dari sahabat Ansar yang mereka ada pada saat itu, di Mina. Kemudian Abbas bersama orang-orang musyrikin di peristiwa perang Badar dalam keadaan terpaksa, dan kemudian dia pun ditawan. Dan ketika dia dilepaskan, dia menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah seorang Muslim, namun dia kembali ke kota Mekah. Dan setelah menyampaikan hal ini, Imam Az-Zahabi mengatakan, "Fama adri limadza aqama biha." Saya tidak tahu apa alasannya kenapa dia tinggal di kota Mekah. Kemudian surat itu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Masjid Quba. Beliau membaca surat itu, beliau meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ubay dan para sahabat yang ada di Quba untuk merahasiakan hal ini. Maka setelah mendapatkan berita ini dari Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas balik ke kota Madinah dan bermusyawarah dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pergerakan kaum musyrikin Quraisy dengan 3.000 pasukannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk menjaga kota Madinah dan menyampaikan jika terjadi kondisi-kondisi yang tiba-tiba, ya serangan tiba-tiba yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Maka sebagian sahabat Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum, mereka menjaga rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka di malam Jumat itu menjaga di depan pintu rumahnya sambil membawa senjata mereka sampai fajar, sampai subuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Quraisy dengan pasukannya terus melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Sampai mereka mendekati kota Madinah, mereka melewati suatu lembah yang disebut dengan Wadil Atiq. Dan mereka kemudian belok ke arah kanan sampai mereka berhenti di dekat Gunung Uhud, di tempat disebut dengan Batn Qanah, ya, di bibir lembah yang wajah mereka menghadap ke kota Madinah. Mereka membuat kemah di sana, mengumpulkan pasukannya di sana. Mereka sampai di sana pada malam Kamis, kurang lebih 5 hari atau tanggal 5 di bulan Syawal. Sampainya pasukan Quraisy di tempat tersebut, tersebar beritanya di kalangan kaum muslimin, ya, di kalangan umat yang ada di kota Madinah. Dan itu sampailah berita ini kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, ya, dan itu membuat mereka ketakutan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus 2 orang intelijennya untuk melihat dan mengamati gerak-gerik pasukan Quraisy yang mereka hampir sampai ke kota Madinah, yaitu Anas dan Mu'nis, putra dari Fadalah Al-Dhafariyan, putra dari Fadalah. Pada malam Kamis kurang lebih tanggal 5 Syawal, kedua pemuda ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan apa yang dilakukan oleh pasukan orang-orang Quraisy. Dan mereka meninggalkan onta dan kuda mereka di perkebunan kaum muslimin, ya, ditinggalkan di sana. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari Anas dan Mu'nis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hubab ibn al-Munzir radhiyallahu an untuk melihat dan menghitung berapa jumlah pasukan orang-orang Quraisy, dan kemudian balik dengan menyampaikan detailnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi mendapatkan informasi tentang pasukan orang-orang Quraisy dan mereka sudah hampir dekat dengan kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan beberapa sahabatnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Jumat itu, di Kamis malam Jumat itu, beliau bermimpi.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada para sahabatnya tentang mimpinya ini. Inni qad ra'aitu wallahi khairan. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku dan demi Allah adalah suatu kebaikan. Ra'aitu baqaran tudhbah wa ra'aitu fi dhubabi sayfi salman wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasina. Aku melihat di dalam mimpiku dan demi Allah adalah suatu kebaikan. Aku melihat ada seekor sapi yang disembelih. Aku melihat ada celah, ada pedangku ini, ada yang patah bagian ujungnya. Patah bagian ujung. Dan aku melihat tanganku masuk ke dalam sebuah baju besi yang sangat kuat. Dan Nabi SAW menyampaikan mimpi itu kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya bertanya, ma awwal taru'iyaka ya Rasulullah. Apa dari takwil mimpimu ini wahai Rasulullah? Nabi SAW menyampaikan, fa'ammal baqaru fahiya nasun min ashabi yaqtadun. Adapun sapi yang disembelih adalah orang-orang dari sahabatku, sebagian dari sahabatku yang akan mati syahid dalam peristiwa perang ini. Wa amathalmu alladhi ra'aitu fi dhubabi sayfi. Adapun patahnya ujung pedangku ini, bahwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Yaitu adanya salah seorang dari keluargaku yang mati terbunuh. Wa awwaltu dir'a al-hasinata al-Madinah. Adapun aku melihat baju besi yang sangat kokoh yang terjaga adalah kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di sana disebutkan, aku melihat di mimpiku pedangku Dzulfiqar terbelah atau patah ujungnya. Dan aku mentakwilkannya adalah fa'awwaltuhu fallan yakunu fikum. Wa inni wa ra'aitu anni murdifun kabshan fa'awwaltuhu kabshal katibah. Wa ra'aitu anni fi dir'in hasina fa'awwaltuha al-Madinah. Kemudian aku melihat aku menunggangi seekor domba. Dan itu aku melihat adalah rombongan pasukan, kata Nabi SAW. Dan aku melihat bahwa aku berada di dalam sebuah baju besi yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Dan aku lihat itu ada yang aku takwilkan itu adalah kota Madinah. Adapun dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu fi ru'yaya anni hazaztu sayfan fanqata'a sadruhu. Aku hazaztu itu artinya menghentakkan pedangku. Kemudian terputuslah sebagiannya. Ya, kemudian beliau mengatakan, fa idza huwa ma usiba minal mu'minina yauma Uhud. Yaitu adalah terkait dengan matinya sebagian kaum mukminin pada waktu peristiwa perang Uhud. Tsumma hazaztu ukhra fa'ada ahsana ma kan. Kemudian ketika aku hentakkan lagi pedangku, ternyata pedangku kembali lagi utuh seperti semula dan lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Fa idza huwa ma jaa bihi Allahu minal fath wa ijtima'il mu'minin. Dan itu aku takwilkan sebagai kemenangan yang Allah berikan dan bersatunya orang-orang beriman. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Dan di dalam musyawarah ini Nabi mengusulkan gagasan beliau, yaitu umkuthu fil Madinah waj'alun nisa'a wa dharari fil atam fa in dakhala alaina alqaum qatalnahum fil ajr. Kita tunggu di dalam kota Madinah. Biarkan wanita dan anak-anak ada di atap, ya, di atap rumah. Ketika mereka masuk, maka kita akan perangi mereka di celah-celah, di gang-gang yang ada di kota Madinah. Ini gagasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falau qataltumuhum fis sikak wa ramahumun nisa'u min fawqi al-hitan." Andai kata kalian memerangi mereka di gang-gang yang ada di kota Madinah, dan wanita-wanita dan anak-anak melempari mereka dari atap-atap rumah mereka. Karena kota Madinah yang antum lihat tidak seperti sekarang. Jika antum yang pernah umrah atau haji, seluruh kota Madinah di masa Rasulullah SAW itu bisa antum bayangkan adalah yang dipagari dengan pagar Masjid Nabawi. Yang dipagari dengan pagar Masjid Nabawi.
itu adalah seluruh kota Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dibayangkan posisinya masih sangat jauh dengan Uhud seperti yang sekarang. Ya, seluruh batas pagar Masjid Nabawi yang sekarang menjadi areal Masjid Nabawi secara utuh, dulunya adalah seluruh kota Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu di kota Madinah banyak benteng-benteng, ya, bentengnya Yahudi, Khaybar, dan semua orang Yahudi punya benteng-benteng di sana. Dan juga bentengnya orang-orang beberapa tokoh munafik, Abdullah bin Ubay, ya, Abdul Ashraf min al-Yahud, mereka juga punya bangunan-bangunan benteng-benteng yang itu mengelilingi kota Madinah. Sehingga bisa dibayangkan bahwa kota Madinah di masa itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan tinggi bak benteng, yang kemudian di balik bangunan-bangunan tinggi benteng itu, di situ ada celah-celah jalan-jalan kecil. Sehingga seakan-akan kota Madinah ini ditutup dengan benteng. Ya. Sekarang ada sebuah museum yang ada di kota Madinah yang disebut dengan Darul Madinah. Semoga Allah mudahkan antum bisa melihat ke sana. Di sana ada gambaran miniatur kota Madinah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa melihat bagaimana posisi rumah Nabi, rumah istri-istri beliau, bagaimana Masjid Nabawi di masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana rumah-rumah para sahabat, bagaimana kamarnya Aisyah, dan bagaimana ketika Nabi SAW dimakamkan, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, ya, sebagaimana mengecilnya rumah Aisyah, dan bagaimana selalu dibuat pembatas antara Aisyah dengan antara tempat Aisyah tinggal dengan makam Rasulullah SAW, walaupun dimakamkan di dalam rumahnya, itu semuanya ada di dalam sebuah ma'rad, ya, bisa dikatakan sebuah museum yang disebut dengan Darul Madinah di kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Lau anna aqamna bil Madinah, fa in dakhalu alaina fiha qatalnahum." Bagaimana jika kita tinggal saja di dalam kota Madinah, jangan keluar dari kota Madinah. Andai kata mereka masuk ke kota Madinah, maka kita perangi mereka, perang dalam kota. Nah, Nabi SAW melihat posisi kota Madinah yang berbenteng-benteng tadi. Dan ikhwatal iman, sebagian besar sahabat, ya, sebagian sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar sepakat dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tokohnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ikut hadir pada musyawarah itu karena dia mewakili tokohnya Khazraj, yang ikut hadir di dalam musyawarah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menyampaikan bahwa sepakatnya atau setujunya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan gagasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan karena dia melihat itu sebagai sebuah keputusan yang benar, ya, bukan karena beranggapan bahwa keputusan Nabi itu sebagai sesuatu yang benar yang harus diikuti dari sisi strategi perang. Namun itu upaya Abdullah bin Ubay supaya dia tidak turut campur atau turut nimbrung di dalam peristiwa perang itu ketika perang itu terjadi. Sehingga ketika terjadi peperangan tersebut di dalam kota Madinah, dia bisa sembunyi dan tidak ketahuan. Ya, tidak ketahuan kontribusinya dan peperangannya bersama Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin membongkar aibnya dan aibnya orang-orang munafikin yang ada di kota itu. Allahu akbar. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Namun senior sahabat Muhajirin dan Ansor yang setuju dengan Nabi SAW tidak direspon yang sama dengan juniornya sahabat-sahabat muda. Sahabat-sahabat muda, terutama mereka yang tidak ikut perang Badar. Mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wallahi ma dukhila alaina fiha fil jahiliyah. Wa kaifa yudkhalu alaina fiha fil Islam? Ukhruj bina ila adaina. La yarawna anna jubunna wa du'ufna." Ya Rasulullah, pemuda-pemuda dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang ada di kota Madinah. Pemuda-pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan sampai mereka masuk ke kita. Jangan sampai mereka masuk kota Madinah. Kota Madinah ini terjaga di masa jahiliyah, ya Rasulullah. Masa ketika di masa Islam kota Madinah diserang di dalam kota? Ya Rasulullah, kita sambut mereka di luar. Kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Jangan sampai mereka melihat kita sebagai orang-orang pengecut. Jangan sampai mereka melihat kita sebagai orang-orang yang lemah. Allahu Akbar. Ini pemuda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana pemuda-pemuda kita ya ikhwatal iman
Tokohnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul melihat apa yang disampaikan oleh pemuda-pemuda Muhajirin dan Ansar ini, mengatakan, "Ya Rasulullah, aqim bil Madinah, la takhruj ilaihim." Ya Rasulullah, kata si Abdullah bin Ubay, tetaplah di kota Madinah. Jangan kamu keluar menemui mereka, menyambut mereka di luar. Karena jika kita keluar menyambut mereka, pasti kita kalah. Pasti ada yang terbunuh di antara kita. Dan kalau sebaliknya mereka yang masuk, kita yang pasti menang dan mengalahkan mereka. Biarkanlah pemuda-pemuda ini anak-anak ingusan ini, biarkan mereka ya Rasulullah. Ya, dan juga orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Quraisy itu, andai kata mereka tidak datang masuk menyerbu kota Madinah, mereka akan di masa penantian yang penuh dengan terik dan panas dalam kondisi yang sangat menyiksa diri mereka. Dan kalaupun mereka masuk ke kota Madinah, maka kita akan memerangi mereka di hadapan mereka. Para wanita dan anak-anak akan melempari mereka dengan batu dari atas mereka. Mereka akan kalah dengan posisi yang seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun mayoritas para pemuda, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tidak setuju dengan ide ini. Mereka terus mendorong Nabi SAW untuk keluar dari kota Madinah menyambut mereka. Mereka tidak serta-merta menerima ide atau gagasan Rasulullah SAW untuk menyambut mereka di dalam kota Madinah. Andai kata Ibnu Katsir, andai kata mereka menerima ide Nabi SAW, maka akan terjadi, yaitu peperangan di dalam kota Madinah. Namun qada dan qadarnya Allah berketetapan yang berbeda. Sebagian para pemuda ini, terutama yang tidak ikut hadir pada peristiwa Perang Badar, dan mereka mengetahui hebatnya keutamaan peristiwa para sahabat Perang Badar, keutamaan para ahli Badar, yang mereka mengetahui akan hal itu, mereka meminta kepada Nabi SAW, mendorong Rasulullah SAW untuk ikut perang, turun keluar dari kota Madinah. Dan ketika Nabi SAW melihat dorongan para pemuda ini, yang terus meminta untuk menyambut mereka keluar dari kota Madinah, menyambut mereka di luar kota Madinah, dan mereka tidak diam, tidak menerima keputusan Nabi SAW tersebut, maka Nabi SAW bersabda, sya'nukum idzan. Jika demikian, maka seperti itu keputusannya. Kita sambut mereka di luar kota Madinah. Kemudian Nabi SAW sholat Jumat. Dan beliau di dalam khutbahnya memberikan motivasi kepada para sahabat. Memerintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh, untuk berjihad di jalan Allah SWT. Dan menjanjikan kepada mereka kemenangan jika mereka bersabar. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mempersiapkan diri untuk menyambut musuh-musuh mereka. Mendengar khutbah ini, kaum muslimin bergembira. Mereka bergembira untuk menyambut jihad bersama orang-orang musyrikin Quraisy. Rasulullah SAW kemudian di salat asarnya, beliau salat asar. Dan hadirlah para sahabat yang diawali. Ya, Aliyah yang posisi di dataran-dataran tinggi Madinah. Mereka ikut sholat bersama Nabi SAW pada sholat asar ini. Dan kemudian Nabi SAW selesai sholat asar, beliau pulang ke rumahnya, masuk ke rumahnya. Para sahabat menanti keluarnya Nabi SAW. Maka di dalam masa penantian ini, beberapa seniornya Ansar, seperti Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, radhiyallahu anhum mengatakan, istakrahtum Rasulullah SAW ala al-khuruj. Kalian telah memaksa Rasulullah untuk keluar. Memaksa Rasulullah untuk keluar menyambut mereka di luar Madinah. Sedangkan dia lebih tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu turun dari langit kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Serahkan urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memaksakan kehendak kalian. Itu pesan dari dua sahabat senior, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhum kepada para pemuda-pemuda yang mendorong Nabi untuk keluar menyambut orang-orang musyrikin di luar kota Madinah. Maka mereka pun menyesal. Mereka menyesal terhadap sikap mereka yang memaksa Rasulullah SAW. Dan penyesalan itu bertambah ketika mereka melihat Nabi SAW keluar dari rumahnya dengan sudah memakai baju besinya. Double baju besi yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan kemudian beliau menenteng pedangnya. Ketika mereka, kaum muslimin melihat Nabi SAW datang, semuanya berdiri.
Mereka meminta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, maka lana an nukhalifah, wala nastakrihaka ala al-khuruj. Fasna' ma badalaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak sepantasnya bagi kami untuk menyelisihimu ya Rasulullah. Tidak sepantasnya bagi kami untuk memaksamu ya Rasulullah untuk keluar menyambut mereka di luar kota Madinah. Terserah keputusanmu ya Rasulullah. Terserah keputusanmu. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini diabadikan di dalam Sahih Bukhari, dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yad'aha hatta yahkum Allahu bainahu wa baina aduwwihi." Tidak sepantasnya bagi seorang nabi jika telah memakai baju perangnya untuk melepas baju perangnya sampai Allah memutuskan keputusan antara dia dan musuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada muadzinnya untuk mengumumkan perang berjihad melawan orang-orang musyrikin. Dan tidak boleh pulang ke kota Madinah kecuali selesai berperang melawan mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi panjinya, membagi-bagi bendera perang kepada para sahabat. Beliau menyerahkan panjinya Aus kepada Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Beliau memberikan panjinya Khazraj kepada Hubab ibn al-Munzir radhiyallahu anhu. Beliau memberikan panjinya Muhajirin kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian di kota Madinah, untuk kota Madinah beliau mengamanahkan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum untuk menjadi imam salat bersama mereka yang masih tersisa di kota Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama 1.000 orang sahabatnya. Dan 2 orang Sa'ad selalu menempel di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma, yang selalu menempel di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baju perang mereka. Sedangkan pada hari itu juga Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu keluar ikut berperang berjihad dengan pedangnya tanpa menggunakan baju perang dan tidak menggunakan tameng kepala. Dia dengan pakaian biasa dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabatnya sampai di satu tempat yang disebut dengan Syaikhain, yaitu tempat yang ada di kota Madinah, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan pasukannya di sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di tempat itu Nabi SAW kemudian meminta kepada para sahabatnya satu demi satu untuk menghadap kepada beliau. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang ikut berperang bersama Rasulullah pada peristiwa ini. Kemudian Nabi melihat jika ada yang berangkat adalah anak-anak muda yang masih kekecilan, disuruh pulang oleh Nabi SAW. Di antara yang disuruh pulang oleh Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Umar. Anak-anak yang belum 15 tahun, ikhwatul iman. Mereka sudah mengharap untuk mati syahid di jalan Allah di zaman itu. Belum 15 tahun. Mereka berangkat jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Nabi melihat mereka masih belum layak untuk berperang, mereka disuruh pulang. Kemana anak-anak kita? Kemana pemuda-pemuda kita? Kemana? Jangankan belasan tahun, 20 tahunan pun masih pegang game. Ya, masih main game, masih melo dengan hal-hal yang Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Di antara yang disuruh pulang oleh Nabi adalah Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, Zaid bin Arqam, Barra bin Azib, Amr ibn Hazm, Usaid bin Zahir, Urabah bin Aus, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Ini orang-orang yang disuruh pulang oleh Nabi SAW karena kekecilan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW meminta dia untuk maju pada waktu perang Uhud. Dilihat oleh Nabi dan usianya pada saat itu 14 tahun. Dan Nabi SAW mengatakan belum layak. Namun pada waktu peristiwa perang Khandaq usianya sudah 15 tahun.
dan Nabi mengizinkan. 15 tahun diizinkan untuk ikut jihad. Di antara yang anak-anak muda ini yang belum 15 tahun yang diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut bersama beliau adalah Rafi' bin Khudayj dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu walaupun masih belum 15 tahun, tapi mereka diizinkan untuk berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu adalah seorang pemanah yang hebat. Walaupun belum 15 tahun tapi panahannya hebat. Dan ketika Nabi mengizinkan Rafi' bin Khadij untuk berangkat, Samurah mengatakan, "Ya Rasulullah, lebih kuat daripada Rafi'. Kenapa dia boleh, saya tidak?" Ya Allah, ini mentalnya para sahabat. Saya bisa mengalahkan Rafi' ya Rasulullah. Ketika disampaikan kepada Nabi hal ini, maka Nabi SAW memerintahkan keduanya untuk bergulat. Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub dimintakan untuk bergulat. Jika benar apa yang dia ucapkan, maka diizinkan oleh Nabi SAW. Ternyata benar, Samurah bisa mengalahkan Rafi'. Maka Nabi SAW mengizinkan keduanya untuk berangkat berjihad bersama kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud. Sampai di tempat ini, di Shaykhain ini, sudah sore, sudah terlalu malam. Nabi SAW sholat maghrib di sana, kemudian sholat isya. Beliau bermalam di tempat itu. Beliau SAW memilih 50 orang dari 1000 orang ini untuk menjaga dengan berkeliling dan silih berganti yang di bawah kepemimpinan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW tidur pada malam itu di bawah penjagaan Zakwan bin Abdul Qais dan tidak pernah tidur dia menjaga Rasulullah SAW. Tidak pernah meninggalkan Nabi sama sekali. Zakwan ibnu Abdul Qais radhiyallahu. Dan di waktu malam sebelum fajar Nabi mengajak para sahabatnya untuk melakukan perjalanan di waktu sahur. Yang menjadi penunjuk jalan adalah Abu Hathamah Al-Harithi. Sampai mereka tiba di satu tempat yang disebut dengan Syawal antara kota Madinah dan Uhud. Dan sampai di situ sampailah waktu sholat fajar. Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Nabi SAW pun sholat subuh di sana. Nah, di saat itu, ketika sholat subuh ini, Abdullah bin Ubay bin Salul menjauh, tidak ikut sholat bersama Nabi SAW bersama 300 orang munafikin yang lainnya. Ini sepertiga dari total pasukan. Dan si Abdullah bin Ubay ini mengatakan, "Aslani wa ata'al wildan." Muhammad tidak mendengarkan saranku, malah mendengarkan saran anak muda. Orang-orang yang tidak layak untuk didengarkan omongannya. Atas alasan apa kita berperang, membunuh jiwa kita di tempat ini? Kita pulang. Kata si celaka ini, si Ibnu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia pun pulang. Diiringi dengan orang-orang munafik yang lainnya dan orang-orang yang bimbang. Sehingga Nabi SAW hanya tersisa 700 orang. Dari 1.300 pulang bersama Abdullah bin Ubay. Tersisa 700 orang bersama beliau. Sedangkan musuhnya 3.000. Ketika itu, melihat rombongan Abdullah bin Ubay memisah dengan 300 orangan ini, itu dikejar oleh Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Abdullah bin Amr mengejar mereka, mengatakan, "Ya qaum, udzakirukumullah an la tukhdhulu an qaumakum wa nabiyakum indama hadara bin aduwwihim." Wahai kaum, aku ingatkan kalian akan nama Allah, atas nama Allah. Jangan hinakan kaum kalian. Jangan hinakan Nabi kalian ketika mereka sedang berhadapan dengan musuhnya. Mereka mengatakan, "Lau na'lamu annakum tuqatiluna mastalamnakum." Jika kami tahu bakal berperang, kami pun tidak akan pulang. Walakinna la nara an yakuna qital. Menurut asumsi kami nggak akan ada perang ini. Kata mereka seperti si munafikin itu mengatakan seperti itu. Dan ketika mereka terus bersikukuh seperti ini, mereka memaksakan diri untuk balik, mereka memaksa pulang, maka Abdullah bin Amr bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ab'adakumullahu ada Allah, fasayughnillahu azza wa jalla ankum nabiyahu."
Semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmatnya, wahai musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangannya kepada nabinya dan kepada orang-orang musyrikin kepada orang-orang munafikin. Inilah turunlah firman Allah di surat Ali Imran ayat 166 dan 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Dan agar orang-orang munafik itu mengetahui yang disampaikan kepada mereka, ayo berperang di jalan Allah, belalah agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, andai kata kami tahu akan terjadi peperangan, kami akan bersama kalian. Dan mereka pada saat itu mereka lebih dekat kepada kekafiran ketimbang keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Dan Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Juga Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 179, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam kondisi yang seperti itu sampai Allah memisahkan mana yang buruk dan mana yang baik. Ini ikhwatal iman, pelajaran bagi kita semuanya bahwa ujian itu di saat kritis dan krisis. Ujian itu bukan lagi santai di dalam kota, lagi bahagia, tapi ketika ujian munculnya fitnah-fitnah, dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan syubhat. Ketika banyak hujanan dan hujaman, syubhat dan syahwat yang memalingkan orang dari jalan Allah, di saat itulah terpisah mana yang mukmin dan mana yang sabih, mana yang baik dan mana yang buruk. Terpisah pada saat itu. Bukan ketika nyaman dan tenang. Ketika nyaman dan tenang tidak ada perbedaan. Semuanya kelihatan baik. Namun ketika ada stimulus berupa syahwat, berupa syubhat, siapa yang tergiur dan belok, merekalah yang khabir. Siapa yang istiqamah, merekalah yang thayyib, merekalah yang baik. Ikhwatal iman. Sebagian kaum muslimin ketika melihat pasukan Abdullah bin Ubay balik, mereka mengatakan, nuqatilhum, kita perangi mereka. Sebagian lagi mengatakan, jangan perangi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, "Fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu." Kenapa kalian berselisih terhadap orang-orang munafiqin? Sikap kalian terhadap orang-orang munafiqin, dan Allah Subhanahu wa taala memulangkan mereka karena perbuatan mereka sendiri. Allah itu sebagai bentuk hukuman terhadap mereka. Allah menempatkan mereka di tempat itu karena ulah dan dosa-dosa mereka sendiri. Dan ikhwatal iman, di antara permulaan peristiwa perang Uhud dan belum selesai semuanya. Masih ada beberapa permulaan yang menjadi prolog pengantar terjadinya peristiwa perang Uhud sebelum terjadinya berkecamuknya perang yang dahsyat. Yang di dalam peristiwa perang ini kita membaca di dalam kitab-kitab sirah, di antara peperangan yang paling banyak menimbulkan korban jiwa dari kaum muslimin. Namun ingat bahwa korban jiwa itu bukanlah sebuah kekalahan bagi umat Islam. Karena korban jiwa ini, ikhwatal iman, matinya kaum muslimin di medan perang adalah syahid. Adalah mati syahid. Kemuliaan yang dicari. Pemuda-pemuda itu bukan memimpikan menang. Pemuda-pemuda yang berangkat jihad itu mereka memimpikan untuk pulang nama mereka. Bukan jasad dan kemenangan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka surga. Adapun jika mereka diberi kemenangan oleh Allah, itu adalah bonus tambahan bagi mereka. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Karena masih cukup panjang ceritanya dan waktunya sudah jam 9 lebih, mungkin Anda cukupkan sampai di sini, sampai kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat menarik sekali. Tidak terasa Ustaz, sudah pukul 21 lebih 9 ya. Sangat menarik sekali, dan ini Anda sendiri terenyuh gitu ya melihat perjuangan tadi intelijennya Rasulullah untuk memata-matai, kemudian perjalanan ke Madinah dalam 5 hari. Allahu Akbar.
kiranya kalau kita ini nggak sanggup gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Baik, sangat menarik sekali. Alhamdulillah kita sudah masuki sesi 2, sesi untuk tanya jawab. Untuk itu disilakan bagi jamaah yang ingin bertanya boleh menyampaikan pertanyaannya melalui WA di 081222772347 ataupun juga dapat bertanya secara langsung dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini. Baik, ini ada pertanyaan yang melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon pencerahannya ya Ustazi, apakah boleh misalnya si Fulan A sekali safar beberapa kali umroh, sekali safar beberapa kali umroh dengan rincian. Hari pertama umroh untuk dirinya sendiri, hari kedua untuk badal umroh, hari kedua badal umroh untuk ayahnya yang sudah wafat, hari ketiga umroh wada untuk dirinya sendiri ketika akan pulang. Hari keempat umroh apa? Hari ketiga Ustaz, hari ketiga umroh wada. Umroh wada untuk dirinya sendiri ketika akan pulang. Nah, jadi daripada membadalkan ayahnya yang sudah wafat itu dengan jasa badal orang lain yang belum tentu amanah, dalam kurung karena banyak mendapatkan cerita bahwa saudara sendiri yang melihat di Mekah sana banyak jasa badal yang tipu-tipu. Jadi satu orang membadalkan banyak jamaah. Lebih baik anaknya sendiri yang membadalkan. Begitu Ustaz pertanyaannya, mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mengenai umrah berkali-kali di dalam satu safar ini di antara khilaf yang terjadi di antara para ulama, dan ana lebih cenderung sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak ada 2 kali umrah di dalam satu safar. Ya, jadi satu safar umrah adalah sekali saja. Karena mengulang-ulang umrah yang seperti itu tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya radhiyallahu anhum. Adapun yang biasa dijadikan sebagai hujjah dan dalil oleh sebagian mereka yang melakukan pengulangan umrah ini adalah apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang di masa perjalanan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia kemudian menyampaikan kepada Nabi bahwa ya Rasulullah, saya ketika tawaf pertama kali datang ke kota Makkah untuk melaksanakan tawaf, saya terhalang karena dalam kondisi sedang haid, sedang datang bulan, sehingga tidak ikut tawaf. Dan saat ini saya ingin melakukan tawaf, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Abdurrahman saudara Aisyah untuk mendampingi Aisyah radhiyallahu anha ke Tan'im, dan kemudian dari situ melakukan miqat ke Ahlu Makkah dan kemudian melakukan tawaf dan sa'i bersama Abdurrahman, yaitu pengulangan dalam hal ini. Namun kita mengetahui bahwa dalil itu tidaklah tepat pada tempatnya. Ya, tidak tepat pada tempatnya karena Aisyah menyampaikan hal itu dalam kondisi beliau memiliki uzur, ya radhiyallahu anha, beliau memiliki uzur. Kenapa beliau mengulang itu? Karena sebelumnya beliau tidak bisa menunaikan ibadah umrah dengan lengkap karena dalam kondisi masih datang bulan. Maka dia menunggu sampai suci dan kemudian dia menunaikan secara sempurna setelah sucinya. Inilah dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang membolehkan pengulangan umrah dalam sekali safar. Padahal hal itu memiliki kemungkinan yang besar dilakukan oleh Nabi SAW atau sebagian sahabatnya. Yang sebagian besarnya adalah tinggal di kota Madinah. Jika hal ini memungkinkan, maka itu akan mereka lakukan. Terlebih perjalanannya jauh lebih berat ya dari Makkah Madinah di zaman itu ketika di zaman kita saat ini. Ya, mereka akan melihat bahwa ini adalah kesempatan dan peluang yang sangat besar untuk mengulang-ulang umrah di dalam satu perjalanan safar mereka ke kota Makkah. Tapi itu pun tidak pernah dilakukan oleh satupun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini yang ana lebih cenderung kepada pendapat bahwa tidak boleh melakukan lebih dari sekali umrah di dalam satu safar umrah. Kemudian yang kedua yang perlu diingatkan juga bahwa tadi itu disampaikan terkait dengan adanya umrah wada, itu tidak pernah ada umrah wada. Mungkin tawaf wada yang antum maksud. Kalau tawaf wada ada cuma tawaf doang, ya tidak ada sa'i dan tahallul, cukup dengan tawaf saja, tawaf wada dengan pakaian bebas yang antum pakai.
itu hukumnya sunnah, tidak wajib bagi orang yang menjalankan ibadah umroh. Berbeda dengan haji, ya, berbeda dengan haji. Kalau haji, tawaf wada hukumnya wajib, tapi bagi umroh hukumnya sunnah. Andai kata pun antum tidak melakukan tawaf wada, tidak mengapa. Terkait yang ketiga, badal umroh, memang benar yang seperti antum sampaikan. Mungkin, wallahu a'lam, jika antum melakukan sebuah perjalanan umroh dengan satu travel tertentu, yang artinya di situ ada seorang pembimbing atau seorang tour leader, ya, seorang tour leader atau guide atau mutawif yang ada di kota Mekah atau Madinah, yang ketika antum transitnya di kota Madinah, di situ dari pihak travel ada yang mendampingi ustadz, ya, atau termasuk ustadznya sendiri. Mungkin antum bisa sampaikan kepada sang ustadz, dia bernegosiasi dengan ustadznya atau dengan mutawifnya untuk menyampaikan keinginan antum tersebut. Ustadz, antum kan sering-sering umrah nih, bisa tidak misalnya untuk tawaf ini antum membadalkan atas nama ayah ana atau ibu ana begitu. Yang ana bisa sanggup mengasih sekian ustadz. Apakah antum ridho atau tidak? Mungkin seperti itu. Allahu a'lamu bishawab. Baik, insyaallah. Untuk selanjutnya bagi jamaah yang bertanya disilahkan pertanyaannya dikirimkan melalui WA ataupun juga dapat mengklik tombol raise yang terdapat pada aplikasi Zoom Meeting ini. Silakan, mungkin barangkali ada Pak Hairus dari Malaysia, silakan. Barangkali ingin bertanya. Atau Umu Amr biasanya. Pak Heru, mangga silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Heru? Alhamdulillah Ustaz. Mohon maaf nih 2 kali absen. Allah barik fiik. Saya mau menyoroti tentang keputusan perang di dalam kota Madinah atau di luar kota. Nah, ini awalnya kan Rasulullah menyampaikan bahwa kita akan melakukan di dalam kota gitu ya. Kemudian sahabat seniornya juga menyetujui. Nah, berikut kan sahabat-sahabat junior ini kan memberikan argumentasi supaya keluar gitu ya. Nah, bukan kebetulan. Sementara orang-orang munafik yang diwakili oleh Abdullah bin Ubay ini menyetujui apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu loh. Iya. Nah, akhirnya Rasulullah mengambil keputusan untuk ngikutin sahabat yang junior. Nah, apa hikmah yang bisa diambil dari sini, Ustaz? Apakah yang penting harus menyelisih sikapnya orang-orang munafik? Mungkin bisa nggak seperti itu? Yang penting kenapa? Harus menyelisih sikapnya orang munafik meskipun dia menyetujui dengan sikapnya Rasulullah gitu. Dari dua komponen sahabat junior dengan orang-orang munafik ini. Baik. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita sekarang ini untuk menyikapi munafik yang ada sekarang gitu. Allah barik fiik. Baik. Yang pertama yang harus wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan di dalam riwayat-riwayat ini juniornya sahabat itu turut serta di dalam musyawarah atau tidak. Ya. Yang ana melihat wallahu a'lam bishawab, Nabi SAW tidak bermusyawarah, itu tidak seperti sidang MPR atau DPR yang terjadi sekarang yang semua pihak al-ghadz was-samin ikut terlibat, tapi pasti melibatkan sahabat-sahabat senior saja dan mungkin tokoh-tokoh wujaha, ya, tokoh-tokoh masyarakat. Terlibatan Abdullah bin Ubay di dalam rapat tersebut karena dia adalah tokoh masyarakat, ya, yang memang sangat berkepentingan dengan keamanan kota Madinah. Itulah kenapa dia dilibatkan di dalam peristiwa ini. Nah, di semangat yang disampaikan oleh para pemuda muhajirin wal ansar yang ada pada Quraisy, semangat untuk mati syahid, itu yang mendorong mereka. Mereka tidak melihat dari sudut pandang ini tokoh munafik, tokoh kita nggak boleh menyetujui atau sesuai dengan kemauan si munafik ini tadi. Karena
insya Allah ana sendiri wallahu a'lam bishawab, dengan keterbatasan yang ana pahami dari hikmah di balik mawaqif atau sikap-sikap para sahabat, terutama juniornya para sahabat, insya Allah mungkin mereka belum sampai kepada level melihat itu dari sudut pandang yang antum sampaikan. Tapi mungkin mereka lebih simpel melihat dari sisi mereka sendiri sebagai seorang pemuda, bahwa kita jangan menjadi seorang pengecut, kita rasa pemberani, itu pemuda yang kita di masa jahiliyah tidak ada ceritanya orang menyerbu kota Madinah dan berperang sampai di dalam kota. Kita respon mereka semuanya di luar kota. Ketika sebagai seorang muslim malah kita menunggu masuknya mereka ke kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz pencerahannya. Allah barik fiik Pak Heru. Baik, insya-Allah Pak Heru di Cilegon ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya barangkali dari Umu Firly. Baik, jika tidak ada, sudah selesai mungkin pertanyaan Ustaz pada malam hari ini. Tapi rupanya tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin ada kesimpulan pada malam hari ini dari Ustazuna Ali. Tafadhol ya Ustazi. Nah, baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang masih dengan judul yang sama. Ya, masih dengan judul yang sama, karena beberapa persiapan ya, atau untuk kajian ini permulaan ya, tapi atau lebih di persiapan sebelum perang ya, persiapan sebelum perang Uhud, itu bisa antum jadikan sebagai judul untuk pertemuan yang akan datang. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mempersiapkan pasukannya dan membagi-bagi pasukannya dan menunjuk pasukan pelempar panah ya di Jabal Rumah, yang nanti insya Allah kita akan gambarkan nanti pada kajian yang akan datang. Dan antum yang pernah melihat tempat itu, Jabal Uhud, dan kemudian melihat Jabal Rumah yang ada di sana, posisi Jabal Rumah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang ada sekarang itu lebih rendah dari yang sebelumnya. Karena sekarang posisi Uhud yang ada saat ini, yang antum mungkin pernah ke sana, itu sudah mengalami pengurugan berkali-kali. Sehingga menyebabkan Jabal Rumah itu kelihatan sudah tidak setinggi aslinya. Ya, yang dulunya tempat itu adalah sebuah lembah yang cukup curam, sebuah lembah, sehingga Gunung Uhud terlihat jauh lebih besar, dan kemudian tempat itu menjadi sebuah lembah yang menjadi tempat peperangan kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud. Ya, dan bagaimana posisi umat Islam terhadap orang-orang kafir Quraisy dan dengan kota Madinah, semuanya insya Allah nanti kita akan uraikan pada pertemuan yang akan datang. Dan ingat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua jihad yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan segala pengorbanan yang beliau lakukan adalah untuk membela dinullah, untuk menyampaikan agama Allah ini agar sampai kepada hati seluruh umat manusia, yang diantara dampaknya adalah yaitu Islam dan imannya kita sampai hari ini Islam itu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara jerih payahnya jihadnya para mujahidin, para sahabat, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semakin membuat kita semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka ini berkorban demi agama ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi para syuhada. Mereka hidup dengan kesusahan-kesusahan yang luar biasa. Mereka belum pernah mengenyam kejayaan dan kemenangan Islam, tapi yang pasti mereka adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya Rabbana ya Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertakan kita bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kesempatan kita mengaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberi hikmah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada mereka, menambah keistiqomahan kita di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memohon kepada Allah untuk dijaga Islam dan iman ini, dijaga hidayah ini, terutama ketika berjatuhannya hujanan fitnah dan syubhat dan syahwat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang baik ketika kebaikan dan keburukan itu dipisahkan dengan turunnya ujian dan fitnah.
Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi